Spoiler alert, gue tidak blister pakai sepatu ini. Sepatu karbon pertama 910 nih, dan kali ini makin meramaikan persaingan sepatu lari lokal yang ada di Indonesia. So, bagaimana yang spesial dari sepatu ini? Ini dia 910 Haze Pro. Yo, what's up Ranut Family? Welcome back to Ranut Running Gear Review with Satria Sabto. Oke fams, kali ini gue akan mereview ya sepatu yang ternyata banyak banget requestnya ya, yaitu 910 Haze Pro. Oke, so gue udah pakai sepatu ini adalah sepatu yang menarik. Jadi gue udah lari pakai sepatu ini sejak gue pertama dapet ya, itu udah total 30 kilo di dua menu lari, yaitu di intervalan dan juga di long run. Yap, seperti yang kalian request, sepatu ini adalah sepatu yang menarik. So, apa yang membuat sepatu ini menarik? Kita bakal ngomongin satu-satu. Sepatu 910 Haze Pro ini adalah sepatu karbon pertamanya si 910 yang memang didesain untuk lari maraton atau lari jarak jauh. Oke, bisa dilihat dari midsole-nya yang tebel banget ini ya. Ya, seperti jet ski. Ya, yang tebal ini modelannya tuh udah hampir-hampir mirip sama sepatu-sepatu lari super shoes yang stacknya tuh gede-gede. Dan si foamnya ini memang dirancang untuk responsif ya. Dan ini sudah carbon plated. Oke. So ya, nggak usah lama-lama, apa aja yang bikin sepatu ini menarik? Kita bakal breakdown dulu, mulai dari uppernya dulu. Uppernya ini menggunakan mesh upper, mesh yang super tipis ya. Ini bener-bener tipis ya. Dan kalau tidak salah namanya adalah 910 Tech Mesh Upper. Di situ mungkin 910 belum menjelaskan secara spesifik bahan meshnya tuh apa. Tapi kalau bisa dilihat di sini, ini tuh bener-bener tipis. Ya, tipisnya tuh seperti jaring-jaring ini, bahkan jarinya tuh sampai kelihatan tuh. Tuh, ini tuh kelihatan. Nah, kemudian untuk padding-paddingnya, mulai dari tangnya ya. Tangnya ini tang yang klasik, yang dimana di situ sudah wing shape gini ya, kayak tangannya gini. Dan ini benar-benar tipis tangnya, mungkin untuk mengurangi beratnya juga. Kemudian juga di colornya nih, colornya juga menurut gua masih normatif ya sebenarnya. Jadi paddingnya nggak terlalu tebel, tapi juga nggak terlalu tipis juga, dan tidak setipis misalnya kayak super shoes yang ada di luar sana pada umumnya yang bener-bener tipis, bahkan cenderung nggak ada paddingnya gitu. Ini masih ada paddingnya untuk menjaga kenyamanan dari heelnya sendiri. Dan ini sebenarnya gue suka banget model dari heel yang kayak gini ya. Ini sebenarnya bisa melindungi kaki dari blister, dan spoiler alert, gue tidak blister pakai sepatu ini. Itu aja. Dan oh ya, satu lagi, ini tali sepatunya sudah serrated ya, serrated, dan ini cukup elastis sebenarnya. Jadi nggak usah khawatir kalau talinya slip, karena ini udah bergerigi kayak gini. Nah, selanjutnya kita bakal ke bagian midsole-nya, dan ini lagi-lagi adalah bagian yang menurut gue menarik. Dari awal itu kan 2022-an, 2021 atau 2020 itu baru keluar tuh sepatu lari lokal yang pakai karbon, tapi baru ada satu brand dong waktu itu kan, dan 910 waktu itu belum main di sana. Dan ini dia sudah ada. Oke, so midsole-nya, kalau kita ngeliat breakthrough news kemarin, yang bawah fast foam, yang atas Swiss foam. Nah, ini kebalik. So, yang atas ini adalah Fast Foam Plus, ya, yang atas nih bisa kelihatan. Dan yang bawah ini adalah Swiss Foam aja. Ini sandwich ya, sandwich midsole, yang artinya di tengahnya ini ada carbon plate-nya nih. Tuh. Nah, carbon plate ini mereka namakan Fast X Carbon. Nah, stack-nya sendiri, midsole-nya ini 35 yang belakang, si heel-nya, dan forefoot-nya 31. Jadi drop-nya 4. Drop-nya bener-bener minim sih menurut gue. Jadi, memang dirasakan lebih enak untuk striding, tapi itu nanti bakal gue bahas. Oke, si Fast foamnya ini tuh memberikan cushion dan juga responsif dan juga energy return. So good job 910 ya. Nah, sedangkan si bagian si Swiss foamnya ini tuh gue rasa untuk menjaga struktur dari sepatunya sendiri gitu. Dan ini jauh lebih firm. Mungkin ini Swiss foam itu biasanya yang ada di sepatu-sepatu 910 yang daily trainer ya mungkin. Sedangkan si Fast Foam Plus ini baru ada di super shoes-nya mereka, yang mungkin bisa dibilang ini adalah super foam dari 910 ya mungkin. Kemudian di carbon plate-nya nih, carbon plate-nya juga ini Fast X Carbon namanya. Oke, dari midsole sih kayaknya itu aja ya. Kemudian kita bakal ke bawahnya, ini di outsole-nya ada namanya Prime Grip ya, untuk memberikan daya cengkram yang optimal. Jadi ketika berlari mencegah untuk slip, si outsole itu ditaruh di bagian-bagian yang memang membutuhkan grip yang ekstra gitu. Dan ditambah lagi menurut gue si exposed carbon ini menurut gue gede banget sih. Nih tuh, terutama yang di depan. Kalau di belakang mungkin nggak apa-apa, tapi yang di depan, nah ini
perlu jaga-jaga nih kalau kalian lari di tempat yang batuan dan kena, waduh bolong. Oke. Fans, gimana sih ride feel dari sepatu ini sebenarnya? Selain daripada fitur-fitur yang tadi, berarti sekarang ada dua warna ya. Yang pertama tuh ada di Magelang, warna Magelang MGL, dan ini colorway ini Black Purple ini adalah colorway DWP. Ya, Party People, no. DWP adalah Dark Wet Pack. Dan FYI juga, kalau kalian mungkin kelewat beritanya ya, sepatu ini tuh dilarikan sama atletnya 910, Ranto. Itu dia mendapatkan podium 2 di Borobudur Marathon. Dan itu impresif karena yang lainnya pakai sepatu super shoes yang merek luar, sedangkan si Ranto menggunakan sepatu lokal. Dan untuk sepatu ini ya, beratnya di ukuran 45 itu di 321,6 ya, 321 gram. Sebenarnya berat. Oke, tapi bakal gue ceritain apa yang menarik dari si beratnya sepatu ini. Yang pertama yaitu ukurannya ini 45 sebenarnya. Dan gue coba awalnya karena kaki gue kan 46 ya. Dan gue lihat sentimeternya juga, dia tuh sentimeternya 28,7 kalau tidak salah. Dan gue coba, fitnya sebenarnya oke-oke aja gitu. Dan gue rasa itu terjadi karena uppernya yang super tipis, sehingga kaki gue yang 46 ini masih bisa masuk gitu. Meskipun si ibu jari kaki itu space-nya tuh sedikit banget di bagian toe box-nya sini gitu. Tapi sejauh itu sebenarnya nggak ada masalah. Nah, kemudian yang menarik juga yaitu ketika gue melakukan bend test atau tes gue tekuk nih sepatunya. Sebenarnya sepatu ini tidak kaku seperti super shoes pada umumnya. Ya, ini tuh tidak sekaku kayak misalnya Orthosec Hypersonic ya, atau mungkin kalau mau yang ekstrim gitu, Saucony Endorphin Elite. Ini sama sekali tidak kaku gitu. Bahkan ini cenderung agak elastis, mungkin bahannya tidak full carbon fiber ya, mungkin ada campuran plastik atau nylon di situ, sehingga feel-nya tuh agak-agak mirip sama nylon plate sebenarnya. Tapi gue nggak bilang kayak nylon plate ya. Kemudian gue coba untuk lari di 400 sebenarnya. Nah, ketika gue lari di 400, gue udah merasakan nih di mulai injakan-injakan pertama tuh, wow, sepatu ini emang lebih nyamannya itu emang untuk di jarak jauh atau di striding awalnya. Oke, so ketika gue pakai di 400 ini sebenarnya mengejutkan karena fast foam-nya itu ternyata bener-bener memberikan energi ekstra sebenarnya. Jadi energi returnnya tuh bener-bener dapat. Meskipun gue kalau short interval gue lebih suka pakai sepatu yang steknya pendek ya, nggak setinggi ini gitu. Tapi ketika gue pakai kemarin itu bener-bener rasanya tuh enak banget. Berasa banget ketika gue pakai di pace tinggi juga itu masih bisa bertahan di sana gitu. Nah, gue rasa itu karena dari fast foam-nya. Sedangkan untuk di carbon plate-nya, menurut gue carbon plate tidak terlalu bermain ya kalau udah main jarak-jarak pendek ya. Gue lebih mengutamakan cadence biasanya. Jadi sensasi dari karbon mungkin belum gue dapat ketika gue pertama pakai di 400 repeats gitu. Tapi again, menurut gue ketika gue pakai di 400, gue coba di high cadence itu masih dapat. Nah, lalu ketika gue coba untuk cadence gue turunin tapi stride-nya gue panjangin, itu ternyata lebih enak di sana gitu. Sehingga pada saat percobaan itu gue rasa kayaknya sepatu ini tuh lebih cocok untuk orang-orang yang stridingnya lebih panjang daripada cadence-nya. Abis itu lari kedua berarti di long run. Ya, gue langsung pakai long run 20 kilo pada saat itu. Dan menariknya adalah gue tidak merasakan fatigue sama sekali di kaki setelah long run itu. Gue coba untuk pakai di beberapa variasi pace ya, mulai dari 10K pace, kemudian juga half marathon pace. Dan gue menemukan emang sepatu ini emang lebih cocoknya di marathon pace kalau emang untuk race. Karena karbonnya, so sorry to say, tidak stiff gitu loh, tidak stiff. Bener-bener tidak stiff. Nah, cuman empuknya dari Fast Foam Plus ini bener-bener berasa sih. So, kalau misalnya ditanya gue bakal pakai sepatu ini untuk race, ya mungkin gue akan pakai untuk maraton aja. Kemudian catatannya yaitu ya paling ada di ketika gue udah mulai masuk ke kilometer 15. Karena jempolnya yang mepet di sini, sehingga perlu ada perhatian khusus kalau misalnya sepatunya ini kurang
besar. Yang menariknya juga yaitu di uppernya. Uppernya yang super tipis ini, pas gue pakai lari itu sebenarnya gue tidak merasakan panas cuy, serius. Meskipun pada saat itu cuacanya sebenarnya lumayan panas gitu ya. Tapi dengan uppernya yang ini sebenarnya membantu breathability dari kakinya sendiri, sehingga kaki gue juga nggak cepat panas. 910 ini bener-bener melakukan pekerjaan yang bagus banget ya untuk develop sepatu ini. So ketika gue habis lari, gue tidak merasakan fatigue sama sekali, bahkan kok kayaknya enak banget ya. Dan satu lagi nih, rockernya yang ekstrim. Rocker yang ekstrim ini membuat smooth transition, bener-bener smooth transition. Rockernya ini berasa banget untuk lari di pace yang stabil tuh. Rockernya ini bener-bener berasa. Misalnya mau compare ya, salah satu sepatu dengan rocker yang ekstrim tuh misalnya ini Saucony Endorphin Elite. Menurut gue dia tuh udah ekstrim ya, udah naik banget gini. Nah tapi yang ini tuh bener-bener ekstrim. Sebenarnya dengan rocker yang seperti ini tuh membuat smooth running banget. Jadi transitionnya tuh halus banget nih ketika dipakai lari. Wajar aja pas gue pakai long run itu enak gitu. Jadi nggak berasa struggle-nya untuk mendorong kaki karena ada smooth transition yang dihasilkan oleh rockernya ini. Nah mungkin catatannya ya untuk sepatu ini yaitu pertama di ukurannya. Mungkin untuk 910 ukurannya bisa digedein lagi ya. Mungkin 46 atau ada 47. Karena gue pas pakai ini itu sebenarnya awalnya mungkin nggak apa-apa. Tapi pas udah nyentuh di 15 kiloan, itu udah berasa tuh si kuku jempol ya, ibu jari itu udah mulai nempel-nempel di sini tuh udah mulai berasa. Itu tuh karena space di toe boxnya tuh sedikit. Ya meskipun di kaki gue yang 46 gitu. Nah tapi sebenarnya ya mungkin itu bukan masalah yang major-major aja sih sebenarnya, tapi lebih main ke full comfort gitu. Nah kemudian catatan yang kedua yaitu ada di carbon plate-nya. Nah carbon plate-nya mungkin bisa lebih di stiffin lagi ya, karena gue tidak merasakan snappy feelings. Popnya dari karbonnya tuh gue nggak berasa banget, bahkan lebih cenderung mirip plastik atau nylon plate. So sorry 910. Kemudian catatan ketiga yaitu nih exposed karbonnya. Menurut gue ini jujur aja ini terlalu besar. Karena exposed karbon yang terlalu besar ini terkadang itu membuat pijakan di kaki tuh jadi kurang stabil. Apalagi kalau ada di medan yang nggak rata gitu, misalnya agak miring kanan atau agak miring kiri gitu. Ini menurut gue kayak kurang rata aja gitu, sehingga gue perlu effort untuk menyeimbangkan kaki gitu. Oke, ini carbon expose yang menurut gue terlalu besar. Dan oh ya, tali sepatu nih, tali sepatunya serrated shoelace ini build quality-nya harus lebih dipertegas lagi, karena nih udah pemakaian di kilometer ke-30 benang ini hampir keluar. Nah tuh, nah benang ini hampir keluar, sehingga mungkin kalian bisa let's say ganti tali sepatunya ke tali sepatu normal mungkin, atau bisa juga ini talinya digedein barangkali, atau build quality-nya mungkin ditambah lagi jadi lebih strong. Oke, so fams, recap dulu ya. Jadi sepatu ini tuh cocok untuk apa? Sepatu ini adalah sepatu yang cocok untuk marathon race, tapi juga bisa buat latihan-latihan seperti misalnya long run atau speedy long run. Jadi melatih marathon pace di long run itu enak banget dengan sepatu ini, karena cushion dan responsif dari fast foam-nya yang menurut gue oke banget. Dan kalau ditanya gue bakal pakai sepatu ini apa enggak, ya gue bakal pakai sepatu ini untuk latihan long run, karena sejujurnya gue tidak merasakan pop dari carbon plate-nya, sehingga ini lebih ke sepatu yang bisa untuk speedy long run juga. Oke, nah fams, kira-kira kalau misalnya kita gear battle sepatu ini sama Orthoseca Hypersonic 1,3, kira-kira kalian tertarik gak? Kasih tahu di komen di bawah ini ya. Itu dia review gue tentang 910 Haze Pro. Satria signing out. Thank you for watching and bye for now. Aduh, ini modelnya mirip jet ski gak sih?